Saya atas nama Harpa Priyagawaksa, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 bidang studi ilmu pengetahuan alam, nomor mahasiswa 2290314956113 akan melaksanakan uji kompetensi pada tahapan praktik mengajar. Sebelumnya saya akan menunjukkan bukti bahwa saya telah melaksanakan pendaftaran sebagai peserta uji kompetensi UKIN. Ini adalah formulir pendaftaran UKIN, sedangkan ini adalah surat keterangan bebas studi SKBS. Untuk proses selanjutnya dapat disaksikan dalam video berikut. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Oke, selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Oke, alhamdulillah kalau kabarnya baik semua. Ya, ketua kelasnya silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada suara itu sama kalau Semua ya, dipertahankan ya. Karena kehadiran itu akan menjadi nilai tersendiri dan terakumulasi nanti di rapornya. Kalau pengambilan rapor nanti akan terlihat di situ berapa hadirnya, berapa tidak hadirnya, izin apa semua akan terekam. Ya. Oke, baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mengadakan tes. Sudah ada 5 nomor soal, silakan dijawab. Tulis nama dan langsung tulis jawabannya di bawah. Oke, sudah siap untuk belajar? siap. Apa namanya? Siap atau tidak? Siap. Oke, baik. Baru saja kalian mengadakan menjawab soal pretest. Coba lihat di depan. Gambar apa ini? Gambar? Ya, materi sebelumnya adalah kita mempelajari tentang darah. Sekarang kira-kira bagaimana darah itu bisa mengalir? Di dalam tubuh darah itu mengalir apa tidak? Kalau air itu dari dalam sumur mau dibawa ke dalam rumah, mengalir butuh pompa atau tidak? Bagaimana dengan darah? Butuh. Ya, kemudian pernah kaget? Apa yang kamu rasakan waktu kaget? Jantung berdebar kencang. Tidak lelah? Nah, sekarang coba pegang dada kirimu. Nah, coba rasakan. Ada apa di dalam? Bagaimana? Ada degup tidak? Nah, di dalamnya ada apa? Jantung. Ada jantung.
Sekarang saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Kita memakai PowerPoint dan ada LKPD sebentar dibagikan, serta kalian harus berdiskusi. Kalian sebagai peserta didik dituntut untuk pertama mendeskripsikan karakteristik jantung, menganalisis struktur dan fungsi jantung dengan benar, kemudian menyimpulkan faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung dengan tepat. Kemudian sebentar ada percobaan untuk mengamati pengaruh aktivitas, jenis, intensitas maupun durasi dari frekuensi denyut jantung. Kalian harus menguasai ini sebentar, menghasilkan ini. Tujuan pembelajaran. Kemudian apa saja yang dinilai? Penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Sikap itu dari sikapnya kalian, mulai dari masuk tadi sampai sebentar selesai, semua akan dinilai. Kemudian pengetahuannya dinilai tadi, termasuk pretest dan post-test sebentar. Keterampilan, keterampilannya kalian sebentar waktu melakukan pengamatan dan percobaan. Paham ya? Kemudian kegiatan apa saja? Hari ini kita akan merumuskan masalah, buatlah pertanyaan, kemudian mengumpulkan data, mengisi LKPD, kalian menganalisis data, kemudian membuktikan, lalu terakhir menarik kesimpulan. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Silakan amati video berikut. Masih ada dokumen karena dari sebuah klinik terdapat jantung. Saking baik-baiknya menunjukkan dari sebenarnya adalah ada serat kanan, serat kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Yang ketiga adalah yang di atas adalah serami dan yang di bawah adalah bilik kanan. Sedangkan di antara serami kiri dan bilik kiri terdapat katup bikuspidalis untuk mencegah darah dari bilik kiri naik lagi ke serami. Siapa yang bisa menanggapi video tadi? Coba satu orang saja. Andika. Ada darah yang membawa udara bersih dari paru-paru dari perpak yang membawa udara bersih dari mana? dari paru-paru Ke bawa ke seluruh tubuh. Apalagi? dari organ darah yang membawa makanan dari organ pencernaan ke bagian tubuh yang memerlukan. Ya, apalagi? Darah yang membawa karbon dioksida, yaitu udara kotor yang dibuang dari organ pernapasan. Itu untuk fungsi darah kurang lebih. Coba sekarang raba pergelangan tanganmu, coba cari denyut nadinya. Sudah dapat tidak? Oke, masing-masing hitung ya. Saya beri waktu 1 menit. Saya beri waktu 1 menit. Mulai ya. Stop. Kalian menghitung. Buka berapa denyut nadinya selama 1 menit tadi? Kita jelas. 38. Kamu berapa? 50? Kamu? Hah? Kamu? 36. Kamu? 50. Plastik? Hah? Oke. Detak jantungnya kalian dalam waktu 1 menit ada yang rentangnya 35 sampai 50 ke atas, ya. Bentar kalian jawab LKPD ini ya. Tapi saya kasih kesempatan dulu untuk mencari informasi tentang apa-apa yang saya sempat singgung tadi. Silakan cari informasi dan diskusikan dengan kelompoknya.
situ sudah ada Chromebook ya. Kalau butuh Chromebook silakan ambil lagi. Kecuali memang berniat cuma mau dulu. Oke, sekarang saya bagi kelompoknya. Untuk ketua kelompoknya saya bagi 3 ya. Ini kelompoknya Algra, kelompoknya Andika, dan kelompoknya Putra. Oke, Iqbal tukar dengan Rika. Ya, seimbang berbuat dewek ya. Oke, ini adalah kelompok 1. Ini yang Amra kelompok 2, yang Andika kelompok 3. Ingat ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang saya bagikan dari KBD-nya. Keaktifan akan dinilai semua. Si jantung ini yang harus Nah, sekarang kita masuk di rumusan, membuat rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu berarti pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ungkap di dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Dan mengapa daya jantung seseorang bisa berbeda-beda? Nah, itu baru rumusan masalah. Kalau apa fungsi apa bukan rumusan masalah. Apa terakhir tadi pertanyaannya? Mengapa daya jantung seseorang bisa berbeda-beda? Apa denyut jantung seseorang bisa berbeda-beda? Kelompok 2. Apa yang menyebabkan daya jantung menjadi lebih cepat? Oke, itu baru rumusan masalah namanya itu. Apa yang menyebabkan denyut jantung bisa menjadi lebih cepat? Nah, itu. Kalian kelompok 1, apa saja yang mempengaruhi frekuensi jantung? faktor apa saja yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung? Nah, itu. Mana tabelnya? Lihat tabelnya. Coba dalam satu kelompok tulis namanya. Satu perempuan, 2 laki-laki. Coba siapa saja? Tulis dulu nama sampelnya. Dua laki-laki, 1 perempuan. Oke, jenis kelamin. Sudah, jenis kelamin sudah diisi? Sudah apa belum? Sudah. Oke, sudah diisi tabelnya ya, nama sampelnya yang mau menghitung 2 laki-laki, 1 perempuan. Sekarang aktivitasnya adalah menghitung denyut nadi. Aktivitas pertama duduk tenang. Nah, sekarang duduk tenang. Yang tertulis namanya tadi, yang ditulis namanya, silakan menghitung. 1, 2, 3. Stop. Oke, silakan isi. Wali maksudnya Anugerah berapa? Berapa? Hah? Sedikit lah. Berapa? Berapa? 57.
Banyak. Berapa? Sudah. Oke, sekarang aktivitasnya berjalan santai. Coba yang tertulis namanya silakan berjalan lebih lambat. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Ambil jalan di tempat. Bisa jawab tinggal. Stop. Nah, silakan ditulis. Hasilnya. Oke. Sekarang maju lagi, sini lagi, lari di tempat. Terus. Sama lah ya. 1, 2, 3. Terasa nih sambil lari kan? Stop. Silakan tulis hasilnya. Jalan saja. Oke, sudah diisi datanya ya, sebagai pengamatannya. Sekarang saatnya menganalisis. Ada contoh ambil dari situ. Manakah di antara kegiatan berjalan selama 1 menit dan berlari selama 1 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi? Nah, sudah dijawab semua pertanyaannya? Pertanyaan A, B, C sampai D. Sekarang saatnya menyimpulkan. Silakan simpulkan hasil analisismu tadi. Berdasarkan pertanyaan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang muncul waktu saya suruh merumuskan masalah itu memandu kalian untuk membuat kesimpulan. Oke, sudah membuat kesimpulan, sudah disimpulkan? Ya. Oke, nah sudah buat kesimpulan, maka saatnya untuk menyajikan hasil pekerjaan LKPD-nya kalian. Ya. Coba kelompok 1 dulu, silakan dibaca yang aktivitas pertamanya. Jantung terletak di Jantung terletak di mana? dalam rongga dada dan Rongga dada sebelah kan dada ada kanan dan kiri. Kanan atau kiri? kiri baru. Nah, kemudian di bawah paru. Lanjut. Fungsi jantung di dalam tubuh kita. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita dan menampungnya kembali setelah organ paru-paru membersihkan darah tersebut. Jadi fungsi jantung adalah untuk apa? Kelompok 1. Untuk kelompok 2. Untuk memompa darah ke saluran tubuh. Memompa darah ke seluruh tubuh. Berikutnya bagian-bagian jantung yang A sana apa? Serambi. Yang B Kiri. serambi kiri ya, yang kiri sebelah sana karena ya jantung ini menghadap ke sini ya. Berarti yang A sana kiri, yang C kanan ya. Berarti A serambi kiri, B kiri, C
Kaki kanan. D. Pilih kanan. Pilih kanan. Kanan. Oke. Sekarang lanjut lagi. Kalian tadi sudah mengisi tabel, melakukan pengamatan. Lihat tabelnya antara laki-laki dan perempuan. Mana yang lebih tinggi frekuensi denyut jantungnya, denyut nadinya? Laki-laki ya. Kemudian di situ selain melihat perbedaan antara jenis kelamin, ada juga aktivitas, ada duduk tenang, ada berjalan, ada berlari. Semakin antara duduk tenang, berjalan dan berlari kan meningkat aktivitasnya ya. Maka bagaimana denyut jantungnya? Semakin meningkat aktivitas, semakin turun atau semakin meningkat denyut jantungnya? Makin cepat. Oke, lihat analisis datanya. Kalian sudah jawab. Apa pertanyaan nomor 1? Pada saat duduk tenang, manakah yang Pada saat duduk tenang, mana yang lebih tinggi? Laki-laki atau perempuan? Laki ya. Karena biasanya aktivitas laki-laki lebih berat. Ya. Yang kelompok 3, pertanyaan B. Maka di antara kegiatan berjalan 1 menit dan berlari 1 menit yang menyebabkan frekuensi denyut jantung paling tinggi. Mengapa demikian? Ya, kenapa? Mana yang lebih tinggi? Yang satu berjalan 1 menit atau berjalan 2 menit? 2 menit. Yang berlari Berlari 1 menit atau berlari 2 menit? Kenapa? karena semakin lama aktivitas maka Maksudnya bagaimana kan energi ya? Oke. Sekarang kesimpulannya coba kelompok 1 simpulkan. Kesimpulannya adalah pada saat kita merasa tenang maka denyut jantung kita akan rendah, dan pada saat kita melakukan aktivitas fisik maka denyut jantung kita akan merasa lebih cepat. Kelompok 2 silakan. Denyut jantung laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan karena aktivitas yang dilakukan laki-laki lebih berat dibandingkan perempuan. Denyut jantung laki-laki lebih cepat dibandingkan denyut jantung perempuan disebabkan akibat aktivitas laki-laki lebih berat dibandingkan perempuan, sehingga denyut jantung laki-laki lebih cepat. Ya. Dan kesimpulan. Tapi kesimpulan lengkapnya kalian harusnya membahas tadi letak jantung di rongga dada sebelah kiri. Fungsinya untuk memompa darah ke Seluruh tubuh. bagian-bagian jantung ada serambi kanan, serambi kiri, kiri kanan, kiri. Ada juga pembuluh darah. Nah, yang menjadi kesimpulan pertama adalah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Yang sempat kalian amati tadi adalah jenis kelamin dan aktivitas ya. Laki-laki lebih tinggi frekuensi denyut jantungnya karena aktivitasnya lebih berat. Bisa juga karena massa ototnya. Nah, kemudian aktivitas semakin berat, aktivitas kita kebutuhan akan energi juga semakin banyak. Itu menuntut aliran darah di dalam tubuh kita harus mengalir lebih cepat untuk mengangkut oksigen maupun membawa ke paru-paru karbon dioksida hasil metabolisme, sehingga karena butuh aliran yang lebih cepat, jantung juga memompanya lebih cepat bukannya ya. Nah itu harus diingat itu. Ingat di luar kepala. Jangan. Ada pertanyaan? Putra, coba. Apakah umur mempengaruhi denyut jantung? Nah, pertanyaan yang bagus. Apakah umur? siang. Kira-kira umur itu mempengaruhi denyut jantung atau tidak? Mengaruhi. Bagaimana pengaruhnya? Coba siapa yang bisa jawab angkat tangan? Coba. Anugerah. Semakin
Semakin tua seseorang bagaimana jantungnya? Semakin tua seseorang jantungnya akan semakin berkurang. Frekuensinya, selalu sebut kata frekuensi. Frekuensi Denyut jantung, jantungnya akan semakin lemah. lemah itu berkurang atau meningkat? Berkurang. Kurang ya? Karena Kenapa kira-kira? Ada yang tahu alasannya, Ferdi? Kenapa kira-kira demikian? Kurangnya energi dalam tubuh. Bandingkan dengan bayi, selain dia untuk energi diperlukan dalam beraktivitas, anak-anak kecil ya, juga energi untuk pertumbuhannya ya, sehingga denyut jantungnya itu lebih tinggi karena tadi sudah bahas hubungan kebutuhan energi dengan denyut jantung ya, semakin banyak butuh energi semakin tinggi frekuensi denyut jantungnya. Nah, paham ya? Pelajaran kita pada hari ini cukup lancar dan siswa yang aktif juga sudah banyak, lumayan banyak. Nah, masih ada tapi yang masih kelihatan agak malas-malas ini. Karena kita dituntut untuk aktif karena dinilai semua aktivitasnya kalian. Oke, kita akan menyelesaikan menjawab kembali soal yang tadi. Berarti kita post test ya. Tutup bukunya, tutup bukunya. Jangan lupa tulis nama. Dua menit ya. Oke, cukup. Silakan dikumpul lembar jawaban post testnya. Aduh deh. Sudah semua? Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembuluh darah dan kelainan pada sistem peredaran darah. Makanya pelajari memang di rumah ya, sehingga kalau kita masuk pertemuan selanjutnya, kalian sudah ada pengetahuan dasar minimal nilai pretesnya bagus kan? Oke, sepakat? Silakan ketua kelasnya pimpin doa. Teman-teman, adalah kita berdoa sebelum kita keluar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Napina. Napina.
Lalu duduk kembali ya. Kembali kan, duduk. Duduk. Nah, demikianlah seluruh rangkaian proses pembelajaran kita pada hari ini. Tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.